Makanya belajar agama nggak cukup hafalan doang. Belajar agama tidak cukup dengan tekstual saja. Karena kalau kita menggunakan tekstual dalil Quran dan hadis untuk beristinbat hukum, untuk menetapkan hukum, kemungkinan besar akan banyak salahnya. Kemungkinan besar akan banyak salahnya. Karena substansi hukum tidak hanya didasari dengan tekstual ayat, tekstual hadis, tapi harus paham dengan ilmunya. Ilmu istinbat bil hukmi, kita harus paham asbabun nuzul ayat, kita harus paham asbabul wurud hadis, kita harus paham ilmu nasikh mansukh yang ada dalam usul fikih, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah. Kita harus paham dalil am, dalil khas, mana yang amun makhsusun. Kita harus paham itu semua. Kalau tidak paham ya kita akan salah kaprah. Maka baginda Rasul sudah menyatakan, sayati fi akhir zaman, atau dalam riwayat yang lain, sayakhruju fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman sufahaul ahlam, yang akalnya kurang sehat, kurang waras. Jadi wong Jawane wong pekok. Ahdathul asnan, yang bergigi susu, artinya orang-orang muda yang baru belajar agama. Akan tetapi yaqra'unal Qur'an hanajirahum, mereka senang membaca Al-Quran tapi hanya sebatas kerongkongannya saja. Wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan pandai untuk mengucapkan hadis. Ini Quran, ini sunnah. Mereka menyampaikan Quran, hafalannya bagus, pintarlah untuk hafalan Quran, menyampaikan hadis Rasul. Biasa ngomong sunnah, sunnah, sunnah. Kembali pada Quran dan sunnah, kembalilah pada Quran dan sunnah. Akan tetapi imanuhum hanajirahum, imannya hanya sebatas kerongkongannya saja. Yakhrujuna minad din kama yamruqus minar ramiyati, mudah keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia pintar berbahasa dengan bahasa hadis, akan tetapi mudah juga keluar dari ajaran Islam. Dengan sebab apa? Di antaranya sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis, mimma akhafu alaikum rajulun qara al-Quran, salah satu yang aku khawatirkan terjadi pada kalian, muncul di antara kalian adalah orang yang biasa membaca Al-Quran, hatta idza ru'yat bahjatu alaih, sampai dikagumi oleh orang lain, bacaannya, hafalannya hebat, bacaannya bagus, kalau ngimamin panjang banget sampai makmum bubar meninggalkannya. Akan tetapi infasakhu anhu, ia tertanggal dari substansinya Al-Quran, ia tertanggal daripada maqasidus syariahnya Al-Quran, dari intisarinya Al-Quran. Hafalannya tidak salah, ayatnya tidak dikurangi, tapi dia salah karena telah menanggalkan substansinya Al-Quran. Dia telah bertolak belakang dengan tujuan maqasidus syariahnya Al-Quran. Wa nabadahu wara'a dhahrih, dan dia akan melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya. Maksudnya apa? Orang ini tidak punya santunnya kepada Quran, tidak punya adab kepada Al-Quran. Sehingga di Karawang, di salah satu perusahaan otomotif, ada orang begini masuk ke dalam toilet, kencing, bawa Al-Quran saku, Al-Quran kecil di saku celana disimpan. Sedangkan kalau ponsel disimpan di saku baju, menurut dia lebih mulia ponsel dibandingkan Quran. Ketika akan keluar daripada toilet karyawan, ketemu dengan Mas Fauzi jamaah saya, ngelihat orang tersebut mengeluarkan Quran dari saku celananya. Ditegur oleh jamaah saya, dia tidak terima. Ternyata kan orang gila zaman sekarang, sudah diprediksi oleh Rasul akan terjadi seperti ini. Orang bawa Quran seperti bawa belanjaan begini-begini. Dulu kita kalau bawa Quran mau ngaji disimpan di sini atau dipeluk sama kita walaupun jauh ke tempat guru ngaji. Tapi sekarang seenaknya, sembrono sekali, tidak punya adab terhadap Al-Quran. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Walaupun orang itu bacaannya mengagumkan orang lain, hafalannya hebat, penuh dengan hafalan, full hafalannya, akan tetapi ia menanggalkan substansinya Al-Quran, tidak punya adab terhadap Al-Quran. Kemudian wasa'a ala jarih bisayfi, ia akan datang kepada tetangga-tetangganya dengan membawa senjata. Apa senjatanya? Waromahu bisyirki, dia akan menuduh syirik kepada saudara-saudara muslimnya. Dia akan melemparkan tuduhan syirik. Apa-apa syirik, maulidan syirik, gulu, tawasul syirik, ziarah kubur syirik, bid'ah dan yang lain sebagainya. Maka faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki, siapa orang yang lebih utama disebut syirik
al-murma awir rami, yang dituduh apa yang menuduhnya. Qala baginda Rasul menjawab, ar-rami, orang yang menuduh itulah yang justru lebih pantas disebut syirik, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal banyak hadis, akan tetapi dia tertanggal daripada substansinya Al-Quran. Sebagaimana juga orang yang tidak membawa visi misi Rasulullah SAW, yang menuduh syirik kepada orang yang justru menumbuhkan rasa cinta terhadap Islam dengan akhlaknya. Karena apa? Contoh seperti Banser, Ansor, mereka menunjukkan bahwa Islam ini santuy, santun dan santai. Santun, mereka menunjukkan walaupun dengan sesama warga negara yang non muslim, mereka tetap murah senyum. Tabassumu kali akhika shadaqah. Shadaqah, senyuman, ia tebarkan senyuman. Kemudian juga memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kedamaian, ketentraman. Walaupun orang-orang saudara sebangsa setanah air yang mereka bukan muslim, mereka ketika merayakan hari perayaan, hari besar mereka, hari suci mereka, kita orang Islam, Banser, Ansor sering berjaga, sehingga sering kali ada sebuah ungkapan yang sangat picik. Mereka mengatakan, Ansor Banser penjaga gereja tapi membubarkan pengajian. Saya nyatakan saat ini saya ngaji di Tangerang dan Ansor Banser yang mengundang saya, dan bahkan mereka berjaga untuk saya. Siapa yang bilang membubarkan pengajian? Bukan pengajian yang dibubarkan, tapi provokasi yang dibubarkan. Betul? Iya. Ya kalau provokator ya sudah, tidak masalah. Kerjasama artinya rakyat itu membantu Polri, rakyat membantu Polri. Kita harus kerjasama supaya bisa tetap kondusif, supaya kondusif. Lantas bagaimana? Mana dalilnya? Mana dalilnya kok orang Islam kok jaga gereja segala? Makanya kalau baca Quran jangan cuma tekstual saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Wallahu rasul alam bi muridi wa makna. Jangan cuma ayatnya saja yang dibaca, terjemahannya doang yang dipahami, tapi asbabun nuzulnya gak paham. Rasulullah diisrakan dari rumahnya ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Kita cuma membaca itunya saja, kita tidak tahu sejarah yang terkandung di dalamnya. Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj dari rumah ke Masjidil Haram, saya tanya, zaman itu, pada saat itu Masjidil Haram sama dengan seperti sekarang apa tidak? Sama seperti sekarang apa tidak? Tidak. Masjidil Haram pada saat itu masih Ka'bah, itu Ka'bah, di dalamnya masih terdapat banyak berhala, di atasnya banyak berhala, di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala. Saat Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasul masih tinggal di Makkah, dari rumah ke Masjidil Haram, kemudian baginda Rasul sholat di Masjidil Haram yang ternyata Ka'bahnya masih penuh dengan berhala. Syirik gak Rasulullah? Rasulullah menyembah berhala apa bukan? Bukan. Rasulullah tidak menyembah berhala karena ibunya Rasul sudah berwasiat, sebagaimana di dalam kitab Dalailin Nubuwah juz kedua karya Imam Abu Nuaim, ada juga kitab Dalailin Nubuwah karya Imam Baihaqi 9 jilid. Nah ini yang saya ambil dari Imam Abu Nuaim. Ibunya Rasul ketika Rasulullah masih berumur 5 tahun, kemudian ibunya Rasul sedang sakit, ibunya Rasul berwasiat kepada anaknya sambil berkata, barakafikallahu min ghulamin, semoga keberkahan tercurah kepadamu wahai anakku, yabnalladzi min haumatil himami, wahai anakku yang terlepas dari kematiannya. Karena apa? Lahirnya baginda Rasul bertepatan dengan datangnya pasukan Abroha, tapi belum sampai ke Bakkah, baru sampai ke Muzdalifah, dihancurkan pasukan Abroha. Bahkan gajah-gajahnya juga malah justru berbalik meninggalkan mereka. Walaupun diikat, gajah itu meronta pergi meninggalkan pasukan Abroha. Maka pasukan Abroha diluluh lantakan oleh burung-burung ababil. Maka pada saat itu kemudian hancur, sehingga sampai sekarang kejadian ini terus dijaga. Ketika hajian, jamaah haji mau ke Jamarot, sebelumnya ke Mina dulu, sebelumnya ke Muzdalifah. Maka di Muzdalifah itulah mengambil bebatuan karena ada sejarah. Maka memperingati suatu hal yang sangat agung, suatu kejadian yang sangat luar biasa. Ini di dalam Islam ternyata juga tetap dijaga, menjaga sejarah, memperingati sejarah terjadi. Maka
mengambil batu di Muzdalifah adalah memperingati sejarah di mana pasukan Ababil meluluh lantakan pasukan Abrahah. Maka kenapa kalau memperingati hal itu diperbolehkan jadi syariat bahkan dalam syariat Islam, kenapa memperingati lahirnya Rasulullah itu tidak boleh menurut mereka? Apa kalian akan paham Islam tanpa lahirnya Rasulullah? Apa kalian akan yakin selamat dunia dan akhirat tanpa syafaat Rasulullah? Maka kita harus bersyukur atas dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasul berkata, barakallahu fika min ghulamin yabnal ladzi min aumatil himami fawdi ghadatat darbi bisihami. Yang di pagi hari engkau sudah terlepas daripada tebasan pedang, kakekmu mensyukuri lahirnya engkau dengan selamat bimiatin min ibilin siwami, dengan memotong 100 ekor unta yang gemuk-gemuk. Najabi aunil malikil min ami, yang engkau selamat dengan pertolongan Allah Al-Malik yang maha menguasai seluruh alam semesta, Al-Min'ami yang maha memberikan nikmat. Maka kakekmu kemudian mensyukuri nikmat kelahiranmu bimiatin min ibilin siwami, dengan memotong 100 ekor unta yang gemuk. Kalau sekarang 1 ekor unta yang gemuk seharga 30 juta dikali 100 berarti 3 miliar. Kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, beliau melakukan maulid tasyakur bi maulidin Nabi dengan mengeluarkan uang kalau sekarang 3 miliar rupiah. Ada di sini. Diaspora ngeluarin duit berapa ini? Jadi kakeknya Rasul mensyukuri nikmat kelahiran Rasul dengan cara memotong 100 ekor unta yang gemuk. Kalau 1 ekor unta gemuk itu harganya 30 juta, berarti dikali 100 3 miliar. Orang Tangerang siapa yang pernah maulidan mengeluarkan duit 3 miliar? Ayo ngaku. Gak akan ngaku karena gak ada. Yang ngakunya paling kalau ngeluarin duit 10 juta ngaku, oh saya ngeluarin duit 10 juta gitu kan. Kalau 3 miliar nggak akan ada karena nggak ada yang ngeluarin duit segitu. Tapi insya Allah nanti adalah ya, ini Ansor nanti suatu saat ada agnianya. Karena tadi juga cerita ini muharrik Ansor ini ternyata mandiri. Ada yang usaha kopi, ada yang usaha apalah di bidang IT, ada yang macam-macam. Saya lebih senang seperti itu. Tetap mandiri supaya engkau tegak lurus, tidak perlu tengok kanan kiri. Ya, udah pakai kacamata kuda baik. Lanjut. Kemudian ibunya Rasul berkata, in sahha ma absartu fil manami. Jika benar apa yang kulihat di dalam tidurku. Apa sih? Di dalam tidurnya Sayyidah Aminah binti Wahab setiap malam pada saat masih mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan asma Rasul bersolawat, oh meneng wae tong cari cing wae deh. Solawat karena kata baginda Rasul, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Semoga neraka wail disediakan bagi orang yang tak mampu melihatku pada hari kiamat. Siapa? Kata baginda Rasul, alladzina idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya, yaitu orang yang kalau disebutkan namaku tapi diam, meneng wae, cicing wae, diam saja, tidak bersolawat kepadaku, maka disediakan neraka wail baginya. Kita lanjutkan. Saya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah binti Wahab, beliau setiap malam ketika mengandung baginda Rasul, setiap malamnya bermimpi didatangi oleh ruh para nabi dan rasul terdahulu mengabarkan bahwa wahai Aminah, jagalah anak yang ada dalam kandunganmu. Sesungguhnya anak yang akan kau lahirkan adalah kekasihnya Allah, pimpinan dari seluruh makhluknya Allah, makhluk yang terindah, makhluk Allah yang paling dicintai, yang di tiang-tiang penyangga aras tertulis namanya bersanding dengan namanya Allah, yang artinya dia adalah kekasihnya Allah. Jagalah dia adalah pemimpin dari para nabi dan rasul, pemimpin dari kami, dia adalah penutup dari para nabi dan rasul. Maka setiap malam seperti itu didatangi bergantian dari mulai Nabi Allah Adam hadir dalam mimpinya ibunda Aminah. Maka pada saat umur Rasulullah sudah 5 tahun, ibunya sedang sakit, ibunya bercerita, in sahha absartu fil manami fa anta tab'atsu ilal anami. Jika benar apa yang kulihat di dalam tidurku tentang
kedatangan ruh-ruh para nabi terdahulu, maka engkau adalah utusan untuk seluruh alam semesta. Min indizil jalali wal ikrami, utusan dari Allah al-jalal al-ikram. Tub'atsu bil hilli wa fil ihrami, engkau akan diutus di tanah halal dan tanahnya haram, di tanah halal dan tanah haramnya Allah, fil hilli wa fil ihrami. Tub'atsu bit tahqiqi wa bil islami, engkau diutus dengan membawa kebenaran dan Islam. Ibunya Rasulullah sudah kenal dengan istilah Islam. Islam yang mana? Dinu abikal barri Ibrahimi, yakni agama bapakmu yang mulia yang bernama Ibrahim. Kok ibunya Rasul bilang bapaknya Nabi Muhammad namanya Ibrahim? Pakai abika, bapakmu. Kan bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Dalam bahasa Arab, lafad abun dan ummun belum tentu adalah orang tua kan kandung. Tidak tentu orang tua kandung, bisa orang tua angkat atau nenek moyang atau leluhur, kakek juga sama. Sehingga Rasul pernah berkata, ana Muhammad bin ibni Abdul Muttalib, aku adalah Muhammad putra Abdul Muttalib. Padahal kan cucu dari Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Ini kebanggaan Rasulullah terhadap kakeknya Abdul Muttalib yang menjadi tokoh penjaga Ka'bah yang luar biasa, tokoh Quraisy yang jujur, yang luar biasa, terkemuka di antara pemuka-pemuka Quraisy. Dan Rasulullah menyebut aku adalah putra Abdul Muttalib. Maksudnya bukan berarti anak kandung, tapi keturunan dari Abdul Muttalib. Ibunya Rasul berkata, dinu abikal barri Ibrahimi, yakni agama bapak moyangmu yang baik, yakni Ibrahim. Maka fallahi anhaka anil asnami, demi Allah aku melarangmu dari penyembahan terhadap berhala. Allah tuwaliha ma'al aqwami, jangan engkau condong menyembah berhala seperti kaum kamu yang menyembah berhala. Ibunya Rasul wasiat kepada Rasul supaya tidak menyembah berhala. Maka ketika berhala masih banyak di sekitaran Ka'bah, Rasulullah di Isra Mi'rajkan masuk ke Masjidil Haram. Di sana Rasul bukan menyembah berhala, tetap menyembah Gusti Allah. Kemudian dari situ baginda Rasul dibawa ke Gunung Tursina di Mesir, tempat yang disucikan oleh kaum Yahudi, tempat di mana Nabiullah Musa alaihi salam menerima wahyu di sana. Maka Rasulullah juga berhenti sholat di sana, di tempat yang disucikan orang Yahudi sekalipun. Sholat Rasulullah bukan berarti menyembah Nabi Musa. Di situ ada kuburnya Nabi Musa, tapi bukan menyembah Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa dihidupkan oleh Allah untuk bermakmum sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Maka kemudian Jibril memberitahu, ini adalah kubur saudaramu Musa alaihi salam. Maka kemudian dengan izin Allah bangkit Nabi Musa dari kuburnya, sholat bermakmum. Sholatlah ya Rasul, maka Musa akan bermakmum kepada engkau. Nabi Musa bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan dulu oleh Allah Ta'ala supaya bisa hidup dan bermakmum. Padahal kalaupun tidak dibangkitkan seperti itu, kata baginda Rasul, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annal anbiya sesungguhnya keadaan para nabi di dalam kuburnya, yusalluna fi kuburihim, mereka melakukan sholat terus menerus di dalam kuburnya. Itu keadaan para nabi, berarti ruhnya sudah dikembalikan ke jasadnya. Kenapa kalau begitu sempat ada kematian? Itulah yang membedakan antara makhluk dan khalik. Supaya para nabi tidak disebut sebagai Tuhan, maka Allah mematikan mereka. Karena juga ini merupakan sunnatullah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kemudian untuk apa para nabi dihidupkan kembali? Mereka sholat dalam kuburnya. Dan baginda Rasul menyatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda salamu alaih. Tidaklah salah seorang di antara kalian mengucapkan salam kepadaku di mana saja kalian berada, tiada lain kecuali Allah akan mengembalikan rohku ke dalam jasadku supaya aku mampu menjawab salam kalian. Jadi Rasulullah hidup kembali, tapi di alamnya karena Rasulullah berjanji Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku jika ada di antara umatku yang mengucapkan salam kepadaku dimanapun berada. Sedangkan di seluruh
bagian bumi ini. Tidak ada satu detik pun yang kosong dari manusia yang mengucapkan salam kepada Rasul. Pasti setiap detiknya di belahan bumi manapun akan ada orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Berarti Rasul terus ada di dalam jasadnya, ruhnya berada di dalam jasadnya kembali setelah kematiannya menghampiri beliau. Supaya apa? Hatta aruddas salam, kata baginda Rasul, supaya aku bisa menjawab salam dari umatku. Berarti terus menerus. Ya, Anda mengucapkan salawat dan salam saat ini di Tangerang kepada baginda Rasul. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Atau minimal dalam salat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka hakikatnya Rasul menjawab salam kalian. Rasul menjawab salam kita. Ya, maka kemudian setelah dibawa ke Jabal Tursina, Rasul dibawa ke Palestina. Kemudian sebelum dibawa ke Masjidil Aqsa, Rasul singgah dulu di suatu tempat di Bethlehem. Suatu tempat yang apa? Suatu kuil yang disucikan oleh orang-orang Nasrani yang diyakini tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Kuilnya sudah ada pada saat itu, tempat itu disucikan oleh orang-orang Nasrani, tempat yang diyakini tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Rasul diperintahkan turun oleh malaikat Jibril dari buruknya, kemudian perintahkan sholat 2 rakaat. Rasul sholat 2 rakaat di tempat yang disucikan oleh orang-orang Nasrani, kuilnya orang Nasrani yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Isa. Tapi apakah Rasulullah menyembah Nabi Isa? Tidak. Rasulullah tetap menyembah Allah. Rasul cuma sholat saja di situ. Maka boleh baru dari situ ke Masjidil Aqsa. Apakah Masjidil Aqsa pada masa Rasulullah di Isra Mi'rajkan sudah seperti sekarang, tempat sholat umat muslim? Sedangkan kita faham Rasulullah belum menerima perintah sholat 5 waktu. Ini proses Isra, baru Isra, belum Mi'rajnya ke langit, ke Sidratil Muntaha. Artinya umat Islam pada saat itu belum ada yang melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah juga masih berada di Makkah. Jadi orang-orang di Palestina belum ada yang masuk Islam. Siapa lantas yang menggunakan Masjidil Aqsa pada saat itu? Orang-orang Yahudi. Maka Masjidil Aqsa pada saat itu dijadikan sebagai sinagognya kaum Yahudi. Harus tahu. Kalau nggak tahu sejarah ya pekok kok. Ya, orang mudeng bingung. Lah kan Rasul belum menerima perintah sholat 5 waktu, belum? Betul? Kan masih Isra, belum Mi'raj. Datang sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi sudah ada bangunannya, untuk apa? Ternyata kan belum ada umat Islam di situ. Di Makkah saja baru sedikit. Betul? Di Makkah saja baru sedikit orang yang masuk Islam pada saat itu. Ini belum ke Madinah. Isra Mi'raj itu masih di Makkah. Kondisinya masih di Makkah. Umur berapa coba Rasulullah Isra wal Mi'raj? Ini masa nubuwah. Jadi belum banyak orang masuk Islam, apalagi di Palestina belum. Tapi ada Masjidil Aqsa. Apakah masjid tempat sholat seperti kita? Sedangkan belum ada orang Islam di sana. Siapa yang menggunakannya? Orang Yahudi pada saat itu dijadikan sebagai sinagog. Maka sampai sekarang Masjidil Aqsa bagian dalamnya untuk sholat orang Muslim, bagian luarnya ada tembok ratapan untuk haji dan umrohnya orang Yahudi. Rasul sholat di situ. Belum ada orang Islam. Bukan masjid seperti sekarang, Masjidil Aqsa-nya bukan. Maka berarti kita paham sholat, kata Rasulullah SAW, tanah ini bumi, ju'ilatil ardu, dijadikan bumi ini untuk apa? Untuk sujud. Jadi boleh sholat di mana saja. Makanya Habib Umar bin Hafidh ketika diundang oleh suatu gereja, kalau tidak salah di Afrika atau di Eropa, Habib Umar bin Hafidh Yaman Hadramaut, ayahnya lahir di Indonesia, ya. Jadi keturunan Indonesia Habib Umar tuh. Makanya cinta banget dengan Indonesia. Dan Habib Umar bin Hafidh cinta banget dengan NU. Sampai sekarang setiap hari Rabu kalau tidak salah tetap dikaji kitab Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi kalau ada orang Indonesia gandrung kepada Habib Umar tapi benci kepada NU, pasti dia tidak benar-benar gandrung, tidak benar-benar mahabbah kepada Habib Umar. Kalau benar dia mahabbah kepada Habib Umar, harus cinta kepada NU. Betul?
Jangan jadi orang yang kufur. Belajar kepada ulama NU. Belajar sholat, baca Quran, belajar wudhu, belajar agama dari ulama NU. Tapi mencaci maki NU. Itu namanya orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Kata baginda Rasul, dinukil haditsnya oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi, ulama ahli hadits dari Al-Azhar Kairo Mesir, di dalam kitabnya yang berjudul Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Sama kitab-kitabnya saya sebutkan supaya dibuka sendiri. Kalau nggak punya berarti ya sudahlah, ke Google saja. Belajarnya ke Maulana Syekh Google radhiyallahu an. Ada di dalam kitabnya, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapa yang tidak bisa bersyukur pada nikmat yang kecil, dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada sama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika kita belajar kepada ulama NU, kita bisa sholat, kita bisa wudhu, bisa baca Al-Quran, harusnya bersyukur. Jangan justru malah mencaci maki, maka berarti tidak akan berkah ilmunya. Pak panjang-panjang umur, kita lihat aja akhir hayatnya. Husnul khotimah apa su'ul khotimah yang begitu? Kagok, tuman. Tuman. Habib Umar bin Hafiz Yaman, beliau pernah diundang oleh gereja, ceramah di gereja, tausiah di gereja. Di mana? Kalau tidak salah wilayah Eropa atau di Eropa. Di Eropa atau di Afrika, wilayah itu. Pada waktu sholat, di lingkungan situ tidak ada masjid. Di lingkungan sekitar itu tidak ada masjid. Waktunya sholat dan akan melaksanakan perjalanan jauh lagi, Habib Umar dan beberapa yang mengikuti beliau sholat di dalam bangunan gereja. Menghamparkan sorbannya Habib Umar, mengarahkan ke arah kiblat, ijtihad kemana arah kiblat, beliau hamparkan sorbannya. Kemudian beberapa muridnya juga ada di belakang. Sholatlah di dalam bangunan tersebut. Apakah Habib Umar menjadi kafir karena sholat di dalam gereja? Hah? Jawab. Itu yang pegang bendera-bendera gede jawab. Habib Umar sholat di dalam gereja. Habib Umar bin Hafiz, ada keterangannya, ya, menghadapnya ke arah kiblat. Sholatnya ya nyembah Allah. Apa karena itu kalian kemudian berani mengkafirkan? Ternyata tidak ada. Tapi kenapa Habib Umar jelas sholat di dalam gereja tidak dikafirkan, tapi Banser cuma jaga lingkungan parkiran gereja kok dikafirkan? Gitu tanya saya. Kenapa? Insya Allah nggak ada yang jawab, berarti memang ini tidak ada yang nyinyir terhadap Banser. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani membuat syarah dari sebuah kitab. Syarah dari sebuah kitab karya ulama Hadramaut yang hijrah ke Jakarta. Ya, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Namanya Safinatun Najah. Disyarahi oleh Syekh Nawawi, dinamai kitabnya Kasyifatus Saja. Di dalam Kasyifatus Saja ada keterangan as-sholatu fil kanisah, sholat di dalam bangunan kuil agama lain, maka yasih usah ma'al karohati, tapi disertai makruh saja. Sah sholatnya, cuma makruh kurang disukai. Tapi jika ada darurah, maka makruhnya pun hilang. Jika tanpa darurah sah tapi makruh. Tapi jika darurah, contoh ada banjir, bencana banjir, dievakuasi, pihak gereja, pihak kanisah, pihak kuil memberikan bantuan kemanusiaan, tempat perlindungan untuk mereka tinggal di kanisah, maka sholatnya orang muslim di kanisah karena darurah berlindung pada saat itu sah tanpa makruh. Tapi kalau tidak ada sebab darurah, maka sah tapi makruh. Maka Habib Umar, kondisinya Habib Umar bin Hafiz, beliau sah sholatnya tanpa makruh karena di sekitar itu tidak ada masjid, yang ada cuma di situ tempat yang tidak terkena terik matahari, yang bersih, kemudian juga ada air untuk wudhunya, adanya di dalam bangunan gereja tersebut. Sekelas Habib Umar Al-Hafidh, beliau itu hafidh dalam bidang hadis,
Bukan hafid dalam bidang Quran. Kalau bidang Quran cuma hafal Quran. Tapi hafid dalam bidang hadis minimal harus hafal 300.000 matan hadis beserta sanadnya dan hafal biografi setiap rawi. An anu. Jadi fulan satu persatunya ini hafal biografinya. Orang ini sikoh apa tidak, perilakunya bagaimana, harus hafal. Sedangkan 300.000 hadis, minimal 300.000 hadis harus hafal matan dan sanadnya. Jadi nggak cuma matan, kalimatnya redaksionalnya begini. Tidak, tapi harus an anu. Seperti itu. Dan hafal biografi setiap perawi haditsnya, maka itu disebut hafid dalam bidang hadits. Sekelas Habib Umar saja kok bisa melakukan itu. Ya. Dan banyak orang-orang yang gandrung kepada Habib Umar gak menyalahkan beliau, tidak mengkafir-kafirkan beliau, tapi kalau ngelihat Ansor, asal ngelihat aja wajah Bansar, wajah Ansor nih yang mengenaskan. Maka ada orang-orang yang langsung saja nyinyir, menyebutkan mereka sebagai orang kafir, orang sesat, liberal lah. Aduh, sudahlah, jangan seperti itu. Apalagi dengan sesama muslim.